Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggota Anikotudiana, Hamdani Aminullah, Muhbahrudin, dan Eka Silvia Putri. Di sini kami akan menerangkan tentang materi Fadhailul Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan secara bahasa berasal dari kata ahsana, yang artinya berbuat baik atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi, kalau seseorang berbuat ihsan, dia tidak hanya melakukan sesuatu sekedarnya, tetapi melakukan dengan bersungguh-sungguh. Secara istilah, ihsan dijelaskan dalam hadis Jibril. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maka annaka tarah, engkau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Fa illam takun tarah, kalau kau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat engkau, selalu merasa diperhatikan Allah." Itu disebut dengan muraqabatullah, selalu senantiasa merasa, dilihat, dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, intinya ihsan itu adalah kesadaran tertinggi dalam diri kita sendiri. Kita sadar bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi kita, kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita akan berusaha melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya ketika kita sholat nih, kita itu harus lebih khusyuk. Ketika kita bekerja atau belajar, kita harus berusaha jujur dan bersungguh-sungguh. Jadi, ihsan membuat kita selalu ingin melakukan yang terbaik dalam setiap perbuatan kita. Dalam agama Islam itu ada 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Kalau dibayangkan, ketiganya itu seperti sebuah bangunan. Islam itu seperti pondasinya, yang artinya kita menjalankan perintah dasar seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kalau iman itu seperti dindingnya, yang artinya kita benar-benar percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Nah, ihsan ini adalah puncak atau bagian yang paling indah dari bangunan tersebut. Ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ihsan membuat seseorang tidak hanya menjalankan ibadahnya saja, tapi melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan penuh kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya, yaitu keutamaan atau fadhailul dari ihsan. Kenapa sih kita tuh harus repot-repot berbuat ihsan? Keutamaan pertama dan yang paling utama, mendapatkan kecintaan Allah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena Allah mencintai orang muhsin. Muhsin itu artinya orang yang terus berbuat baik. Karena kalau kita berbuat baik, Allah yang cinta sama kita, bukan manusia. Manusia mah ya Allah sepele lah. Manusia mau cinta ya nggak ngaruh juga. Manusia mau benci ya kadang nggak ngaruh juga. Tapi kalau Allah udah cinta, maka Allah akan bilang kepada semua makhluknya, wahai makhluk-makhlukku, aku mencintai hamba ini, kamu cinta sama dia juga ya. Cinta semuanya aja deh. Keutamaan kedua yaitu Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Dalam surah An-Nahl ayat 128 Allah berfirman, Innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Maksud kebersamaan di sini bukan berarti Allah menyatu dengan kita ya, tapi dalam bentuk perlindungan, bimbingan, dan pertolongan. Saat kita kesulitan, Allah akan menolong kita. Saat kita kebingungan, Allah akan memberi petunjuk. Dan masih ada 2 keutamaan lagi ya teman-teman, yang gak kalah dahsyat, yaitu keutamaan yang ketiga, yakni balasan yang berlipat ganda tanpa batas. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu
bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah dan disempurnakan pahalanya. Misalnya nih teman-teman, biasanya kan kalau kita lagi kerja, kita dapat gaji sesuai hitungan. Tapi kalau kita kerja disertai dengan berbuat ihsan, Allah akan memberi balasan tanpa hitungan, bisa berkali lipat, bahkan sampai hal-hal yang gak kita duga. Dalam ekonomi, ihsan ini mirip dengan konsep barokah, yang mana rezeki kita jadi terasa lebih meskipun secara jumlah mungkin sama. Adapun keutamaan yang keempat yaitu terhindar dari rasa takut dan sedih. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 10 yaitu ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. yang artinya ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maksud dari wali-wali Allah yaitu orang-orang yang beriman dan mereka yang senantiasa bertakwa. Toh ihsan sehari-hari. Teori-teori tadi kelihatan berat ya. Tapi sebenarnya ihsan itu bisa dipraktikkan dalam hal-hal sederhana kok. Yang pertama, ihsan dalam ibadah. Misalnya ketika sholat kita berusaha khusyuk. Kita bayangkan sedang berdiri di hadapan Allah. Kita pahami bacaan-bacaan sholat bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Yang kedua, ihsan kepada orang tua. Contohnya, berbicara dengan sopan meskipun lagi beda pendapat. Membantu pekerjaan rumah tanpa menunggu disuruh. Atau sekedar tersenyum ketika bertemu mereka di rumah. Yang ketiga, ihsan dalam pergaulan. Misalnya, ketika ada teman yang sakit, jangan hanya kirim chat GWS ya kawan. Lebih dari itu, tawarkan bantuan konkret. Dek, aku bawain makanan ya. Atau ada catatan kuliah yang ketinggalan, aku bantuin rangkumin ya. Nah, sederhana hangat kan? Tapi efeknya luar biasa. Selanjutnya, ihsan dalam ekonomi syariah. Pertama, ihsan berarti bekerja dengan profesionalisme tertinggi. Seorang akuntan syariah yang berihsan ketika menyusun laporan keuangan, dia tidak hanya memastikan angkanya benar, tapi dia juga menjaga dengan jujur, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Dia sadar laporannya nanti enggak hanya diaudit KP, tapi juga diaudit oleh Allah. Kedua, ihsan dalam bertransaksi. Contoh, kalau kita jadi pedagang online, ihsan berarti kita menjelaskan kondisi barang secara jujur, termasuk kekurangannya. Kita foto barangnya sesuai asli, enggak diedit berlebihan, kita kemas dengan rapi, mungkin kasih bonus kecil atau catatan terima kasih. Semua itu dilakukan karena kita sadar Allah melihat niat baik kita. Ketiga, ihsan dalam melayani. Sebagai calon pegawai bank syariah, ihsan berarti kita membantu nasabah memilih produk yang sesuai kebutuhannya, bukan produk yang komisinya paling besar buat kita. Kita jadi solusi, bukan sekadar salesman. Jadi, mulai sekarang yuk kita biasakan diri berbuat ihsan. Gak perlu hal yang besar, cukup mulai dari hal-hal yang kecil dengan niat karena Allah dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah semangat kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Cukup sekian dari kami.